Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran di pertemuan pertama ya. Oke baik ya, sesuai dengan silabus bahwa hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Yang pertama yaitu tentang apa pengertian dari perencanaan pembelajaran. Kemudian nanti yang kedua, kita juga akan mengetahui, seberapa pentingkah perencanaan pembelajaran itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada manfaat perencanaan pembelajaran. Nah, ini ya, ini penting sekali. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang ini dan juga saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan pembelajaran. Kemudian dan yang selanjutnya ada kriteria penyusunan pembelajaran dan yang terakhir adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Oke, baik ya. Jadi itulah hal-hal yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama, kita langsung saja. Jadi kalau kita melihat kata perencanaan itu didasarkan pada kata dasar rencana ya. Anda bisa melihatnya di KBBI atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi rencana itu dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, itu rencana. Anda di dalam hidup sering kan merencanakan sesuatu. Nah, biasanya rencana itu dibangun atau dibuat memang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi di dalam rencana itu sudah pasti ada unsur penting, yaitu tujuan. Karena memang rencana itu yang tadi dikatakan bahwa artinya adalah pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, gitu ya. Jadi, ada proses di mana, proses tersebut, eee, apa namanya, didasarkan pada, pencapaian tujuan, gitu. Itu rencana. Kemudian, perencanaan arti perencanaan sendiri itu juga dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Nah, ini ya yang barusan saya katakan. Jadi kalau, sudah berbentuk perencanaan gitu kan, tadi kata dasar rencana, kemudian ada awalan dan akhiran, perencanaan gitu kan, ada awalan kemudian rencana dan akhiran an. Ini adalah sebuah proses. Jadi sebuah proses di mana, ya proses berpikir yang dimaksud di sini untuk menciptakan sebuah tujuan yang diharapkan atau untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu perencanaan. Oke ya. Jadi, jelas sekali bahwa memang ya perencanaan itu, disimpulkan bahwa sebuah proses yang, apa namanya, atau, lebih spesifiknya sebuah proses berpikir untuk membantu menciptakan, hasil yang diharapkan atau tujuan yang diharapkan. Itu ya arti dari perencanaan. Nah, kalau kita lihat gitu kan arti dari perencanaan itu, minimal ada 4 unsur di sini yang ada di dalam perencanaan. Tadi sebenarnya, apa namanya, sudah di apa ya, sudah di atau apa ya, sudah terlihat lah gitu kan. Yang pertama yang pasti ada tujuan ya, itu adalah salah satu, unsur gitu ya, di dalam sebuah perencanaan yang jelas ya ada tujuan dong. Itu pasti. Yang pertama adalah tujuan, karena memang perencanaan dibuat untuk mencapai sebuah tujuan. Otomatis unsur yang harus ada di dalam perencanaan itu adalah tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya, strategi. Nah, tadi yang di pengertian tadi kan kita berbicara proses ya. Nah, proses di sini, berbicara tentang strategi yang, apa ya, yang dibuat untuk mencapai tujuan itu. Jadi caranya bagaimana gitu, nah itu. Prosesnya itu seperti apa? Nah, salah satu proses yang diharapkan untuk mencapai tujuan itu adalah salah satunya adalah adanya strategi. Jadi di unsur yang kedua jelas ya adanya strategi untuk mencapai tujuan itu. Nah, proses apa lagi selain strategi
Yang ketiga ada sumber daya yang dapat mendukung. Sumber daya di sini luas ya, bisa SDM, bisa sumber daya material, misalnya seperti sarana prasarana, kemudian apa namanya, keuangan, apalagi ya, hal-hal yang menyangkut dengan sekolah misalnya media pembelajaran dan sebagainya ya itu masuk ke sarana prasarana. Jadi di sini memang luas. Jadi, antara sumber daya manusia dan sumber daya yang lain itu, maksudnya, di-cover gitu ya dalam, perencanaan dan memang merupakan salah satu unsur, dalam perencanaan yaitu sumber daya. Kemudian yang keempat, unsur lainnya yang harus ada di dalam perencanaan itu adalah, implementasi setiap keputusan. Jadi, implementasi yang dimaksud ini apa ya, praktiknya gitu, praktik dari perencanaan itu. Jadi ya memang, perencanaan itu, menjadi omong kosong kalau tidak dipraktikkan gitu ya. Jadi rencana itu kalau tidak dipraktikkan ya hanya impian saja gitu ya, mimpi gitu kan. Mungkin Anda, paham ya mimpi ya, yang namanya mimpi itu kan belum tentu terwujud ya, namanya juga mimpi gitu. Nah perencanaan yang baik atau unsur perencanaan yang keempat atau yang terakhir, itu ya perencanaan itu harus dipraktikkan. Makanya di sini implementasi setiap keputusan. Jadi harus diimplementasikan perencanaan itu. Oke ya, itulah 4 unsur yang ada di dalam perencanaan. Eee, Kalau kita lihat kata pembelajaran ya, di sini dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dengan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi dalam diri maupun potensi dalam luar siswa itu sendiri, gitu. Nah, jadi di sini dikatakan ya, sudah jelas, jadi pembelajaran itu proses kerjasama antara guru dengan siswa. Oleh karena itu, jika, pada praktiknya misal ya, guru hanya memberikan pengajaran satu arah, maka itu tidak bekerja sama. Contoh begini misalnya, pengajaran hanya didominasi oleh guru. Jadi guru dari awal sampai akhir itu misal ya, ceramah saja, tidak apa ya, memposisikan siswa, sebagai pembelajar yang aktif. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai kerjasama, proses kerjasama. Makanya, pembelajaran yang dimaksud adalah gitu ya, proses pembelajaran atau proses kerjasama antara guru dengan siswa, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, baik dari dalam diri, misalnya seperti minat, bakat, motivasi, apalagi ya keinginan gitu ya, dan dari luar siswa itu sendiri, seperti misalnya lingkungan, sarana prasarana, dan sumber daya belajar yang lainnya yang ada di lingkungan sekolah gitu ya, untuk mencapai tujuan. Jadi itulah arti dari pembelajaran. Jadi kalau disimpulkan begitu ya, perencanaan pembelajaran itu di sini dikatakan dengan jelas bahwa proses pengambilan keputusan, hasil berpikir secara rasional tentang sarana dan tujuan pembelajaran tertentu. Yaitu perubahan tingkah laku siswa ya terutama, serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dalam diri siswa. Baik itu, apa namanya, dari dalam diri itu seperti tadi yang saya katakan minat, bakat, dan sebagainya, dan dari luar diri siswa yaitu lingkungan sekitar. Jadi itulah makna dari perencanaan pembelajaran ya. Jadi, sekali lagi perencanaan pembelajaran itu jadi, apa namanya, proses pengambilan keputusan ya, yang didasarkan pada, rasional. Rasional di sini bisa bersifat teoritis gitu ya, konseptual, tentang, apa namanya, tujuan yang ingin dicapai. Tujuan apa itu? Yaitu tujuan pembelajaran, tujuan perubahan tingkah laku yang ada di dalam diri siswa. Itu itu adalah, makna dari perencanaan pembelajaran yang akan kita lakukan ya, atau akan kita pelajari ke depan ya selama 16 kali pertemuan ini.
Oke, itu adalah makna perencanaan pembelajaran. Di sini juga dikatakan, kenapa sih kita harus merencanakan pembelajaran gitu ya, memangnya penting? Nah, itu apa namanya, pertanyaan besarnya ya. Memangnya penting perencanaan pembelajaran itu? Oh, ya jelas ya, sangat-sangat penting. Nanti di akhir, apa namanya, penjelasan saya, nanti saya akan memperlihatkan kepada Anda sebuah video yang menurut saya gitu ya, guru tersebut sangat baik ya, bagus gitu. Karena betul-betul, sangat matang merencanakan proses pembelajarannya. Nanti ya saya akan perlihatkan di akhir. Nah, sebelum nanti kita melihat videonya gitu ya, salah satu contoh ya video pembelajaran yang menurut saya baik ya, bagus gitu ya, efektif, saya akan menjelaskan dulu pentingnya perencanaan pembelajaran. Nih, yang pertama, pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Jadi, jadi gini, eee, karena pembelajaran adalah sebuah proses yang memang dibuat untuk mencapai tujuan, maka penting sekali untuk membuat perencanaan pembelajaran gitu. Karena pada dasarnya setiap manusia, setiap kelompok itu pasti kan memiliki apa namanya, memiliki, tujuan tertentu, memiliki, apa namanya, keinginan tertentu. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan atau keinginan itu otomatis harus ada, prosesnya gitu ya. Oleh karena itu, itulah kenapa perencanaan itu penting gitu, karena ya tadi gitu, setiap individu atau setiap kelompok pasti memiliki tujuan gitu, minimal-minimal tujuan hidup gitu. Apalagi di dalam sebuah, institusi ya, institusi pendidikan, itu sudah pasti ada tujuannya. Oleh karena itu perencanaan penting untuk dibuat ya. Jadi itu yang pertama, pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Yang kedua, pembelajaran adalah proses kerjasama. Nah, eee, jadi di dalam, pembelajaran itu ada interaksi antara guru dengan siswa, itu sudah pasti. Nah, interaksi ini, terbangun dengan baik, dengan efektif jika ada rencana yang matang dari, pendidik itu sendiri. Nah, itu maksudnya ya, ke arah situ. Jadi oleh karena itu, perencanaan sangat penting ya, untuk apa namanya, implementasikan oleh guru, untuk dibuat oleh guru, agar proses pembelajaran menjadi efektif, efisien, gitu. Karena ya itu ini yang kedua, poin yang kedua, karena pembelajaran memang sebuah proses kerjasama. Oleh karena itu ya penting untuk direncanakan pembelajaran itu, gitu. Karena yang dihadapi kan manusia ya gitu, bukan bukan kucing, bukan ya sulit sebenarnya untuk apa namanya, untuk mengelola anak. Apalagi misalnya Anda akan menjadi guru MI atau SD ya, anak-anak SD atau anak MI itu memang sangat sulit untuk di apa ya, diarahkan gitu, karena kan memang mereka masih anak-anak ya. Oleh karena itu penting sekali gitu perencanaan pembelajaran ini dibuat ya, supaya kita bisa mereka. Yang ketiga, proses pembelajaran adalah proses yang kompleks ya. Sebenarnya ini hubungannya dengan yang kedua tadi ya. Memang selain kerjasama antara guru dengan siswa, memang pembelajaran itu apa ya, sesuatu hal yang kompleks. Salah satunya yang barusan saya katakan, anak usia sekolah dasar itu secara emosional sebenarnya sangat tinggi. Artinya gini, anak-anak SD itu apa ya, mmm, perkembangan dan pertumbuhannya kan masih ini ya, masih berproses ya gitu. Contoh misalnya perkembangan emosional anak siswa usia sekolah dasar saja, itu kan masih apa namanya, seperti misalnya masih tergantung pada orang tua, memiliki sifat egois, hal-hal semacam itu tuh. Nah itu harus bisa di-handle oleh seorang guru. Karena memang sangat kompleks ya manusia itu, sehingga ketika dia belajar atau ketika mereka belajar, maka akan apa ya, eee, rasa, apa namanya, emosi, apalagi ya, segala macam yang ada di dalam diri siswa itu akan, teraktualisasi di kelas gitu, sehingga proses pembelajaran itu tidak akan mudah gitu.
Oleh karena itu, guru itu wajib merencanakan merencanakan pembelajaran. Karena memang pembelajaran itu sangat kompleks. Itu tadi baru contoh satu ya, satu anak lah gitu atau contoh unsur psikologis lah gitu. Belum unsur yang lain, misalnya unsur sosiologis gitu. Di mana misalnya siswa itu berbeda background-nya gitu ya, background sosialnya. Ada yang dari kalangan menengah, ada yang dari kalangan atas gitu kan, atau bahkan ada yang dari kalangan bawah misalnya. Itu kan penanganannya juga nanti berbeda karena biasanya representasi perilaku anak gitu yang memiliki perbedaan sosial itu juga beda gitu di kelas itu. Belum nanti kultural, budaya ya, atau misalnya agama, atau apalagi ya. Jadi memang sangat kompleks proses pembelajaran itu. Oleh karena itu, intinya adalah perencanaan penting untuk dibuat ya, karena proses pembelajaran sangat-sangat kompleks. Yang keempat, proses pembelajaran akan efektif manakala memanfaatkan berbagai sumber belajar. Jadi, memang salah satu syarat dalam, mencapai pembelajaran yang efektif, efisien, atau mencapai pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini jelas harus direncanakan dengan matang. Karena ternyata ya sumber belajar juga banyak kan gitu, sebenarnya bukan hanya buku, bahkan lingkungan sekitar itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, hal-hal semacam itu kan harus direncanakan dengan matang oleh seorang guru. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran penting gitu ya, karena proses pembelajaran itu dasarkan pada sumber belajar yang jelas-jelas harus direncanakan sumber belajar itu oleh guru. Oke ya, itu adalah pentingnya perencanaan pembelajaran. Jadi masih banyak sih sebenarnya kalau kita berbicara penting ya gitu. Yang namanya rencana itu penting. Yang tadi saya katakan sebenarnya bukan hanya perencanaan pembelajaran loh, tapi perencanaan hidup juga penting kan. Misalnya Anda mau menikah juga Anda butuh merencanakannya. Anda mau membuat apa, Anda mau membuat sebuah proyek, Anda mau apa namanya, merencanakan tujuan hidup ke depan, wah itu kan semua harus direncanakan ya gitu. Ya tentunya ya perencanaan pembelajaran juga sama sebenarnya. Intinya seluruh aspek kehidupan, seluruh proses gitu ya kehidupan itu ya, harus ada perencanaannya sehingga apa ya, terukurlah gitu ya, terukur, keberhasilannya sehingga, kita juga, terarah gitu ya hidupnya atau prosesnya juga terarah. Begitu juga di dalam pembelajaran. Kalau ada perencanaan, itu bisa dipastikan prosesnya akan terarah dan juga keberhasilannya akan terukur dengan sebuah perencanaan. Oke, next ya. Nah ini manfaat. Pentingnya perencanaan pembelajaran tadi sudah, sekarang manfaat, ya ini 11-12 ya sebenarnya ya, antara pentingnya dengan manfaatnya gitu ya. Ya sebenarnya lagi-lagi kalau kita melihat manfaat bukan hanya 3 hal ini sebenarnya, ada banyak sekali ya yang, harus, direncanakan ya, maaf, yang menjadi manfaat dari perencanaan pembelajaran. Oke, yang pertama dulu ya, saya lihat di sini, jadi dengan perencanaan pembelajaran, kita akan terhindar dari keberhasilan yang untung-untungan. Nah, maksudnya bagaimana nih? Nah, jadi gini, ini ilustrasi dulu ya, saya mengilustrasikan seperti ini, eee, hidup yang tidak direncanakan biasanya ya, ya udahlah gitu, mengalir begitu aja. Ya, mengalir begitu saja gitu ya. Ya udahlah gimana nanti saja. Nah, itu biasanya kata-kata semacam itu muncul ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehingga akhirnya ya arah arah dari kehidupan kita juga ya, ya mengalir ajalah, gimana nasib, gimana takdir. Ah, itu sering ya saya mendengar kata-kata seperti itu. Nah, jika diilustrasikan di dalam, proses pembelajaran, itu tidak bisa seperti itu gitu.
Apakah Bapak Ibu, mengajar di apa namanya, di kelas Bapak Ibu direncanakan atau tidak? "Oh tidak ya, saya mah mengalir sajalah, gimana takdir," gitu ya. Ya mengalir sajalah, udah biasa saya mengajar, pengalaman saya udah 10 tahun, udah 20 tahun, nggak perlu direncana-rencana. Ya yang penting mah materi sampai, nah itu ya. Sering saya mendengar kata-kata semacam itu atau kalimat semacam itulah. Nah, itu untung-untungan kalau misalnya memang tujuannya tercapai. Tapi kalau tidak bagaimana? Nah, bahkan sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh gitu ya, ini mohon maaf ya, para pendidik yang tidak merencanakan pembelajarannya dengan baik gitu ya, yang tadi ya, yang ya mengalir sajalah, atau ya gimana nantilah, pokoknya yang penting masuk aja dulu, yang penting materi sampai. Nah, justru orang-orang semacam itu gitu ya, menghasilkan sebuah pembelajaran yang kurang bermakna. Ini berdasarkan apa ya, apa namanya, analisis saya ya di lapangan ya. Saya melihat orang-orang yang, atau para para pendidik yang mengajar dengan mengalir saja gitu ya tanpa direncanakan, itu hasilnya juga apa ya, kurang bermakna lah kalau saya melihatnya. Atau ya dengan bahasa perencanaan pembelajaran ini ya, kalau di dalam perencanaan ini kurang mencapai tujuan. Karena ya ini gitu, untung-untungan lah gitu ya, secara tidak langsung kan ya udahlah gitu. Pokoknya mudah-mudahan mereka ngerti gitu kan, kalau enggak ya udah gitu kan, yang penting saya sudah menyampaikan. Nah, semacam itu harus dihindari. Tujuan yang bersifat untung-untungan itu harus dihindari. Nah, dengan perencanaan pembelajaran, ini nanti manfaatnya akan terhindar dari hal-hal yang bersifat untung-untungan itu ya, yang barusan saya ilustrasikan. Nah, itu ya yang dimaksud dengan manfaat yang pertama. Yang kedua, nih, perencanaan pembelajaran itu sebagai alat untuk memecahkan masalah loh. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah kelas itu kita menghadapi sebuah masalah, baik itu masalah dengan diri gitu ya, misalnya dengan potensi diri, dengan anak atau dengan siswa, dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar, dengan segala macam lah. Karena kan masalah yang dihadapi guru itu banyak ya. Nah itu dengan perencanaan, itu kita bisa meminimalisir atau bahkan dapat memecahkan masalah. Itu perencanaan pembelajaran, manfaatnya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ini perencanaan pembelajaran ini dapat membuat pembelajaran, berlangsung secara sistematis iya, dan ini sangat saya rasakan betul ya. Jadi beda antara pembelajaran yang direncanakan dengan yang tidak. Kalau yang direncanakan itu otomatis saya misalnya secara pribadi, tahu gitu step-stepnya apa, setelah ini saya mau ngomong ini, setelah ini saya mau ngomong ini gitu kan, atau saya mau membicarakan ini, itu dan sebagainya lah gitu. Nah, itu beda sekali, terasa sekali. Pembelajaran yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Oleh karena itu di sini manfaatnya perencanaan pembelajaran itu dapat membuat pembelajaran sistematis ya, berlangsung sistematis. Itu manfaatnya. Oke, nanti Anda bisa merasakan sendiri, silahkan. Jadi nanti Anda ya, ketika masuk ke program PPL atau misalnya nanti keluar ya dari kampus, ngajar, itu wajib merencanakan pembelajaran dan silahkan rasakan saja dengan sendiri ya gitu, oleh sendiri, eee, perencanaan pembelajaran yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Anda bolehlah, bereksperimen gitu, karena memang ini saya merasakan betul yang ini ya, yang ketiga ini. Oke, jadi saya tekankan lagi, manfaat perencanaan pembelajaran itu akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Nah, ini adalah fungsinya ya, atau fungsi itu apa ya, kegunaan dari perencanaan pembelajaran. Ini banyak ya kegunaannya ya, nanti juga Anda bisa melihat di bukunya Wina Sanjaya ya. Jadi saya kan sudah merekomendasikan ini, bukunya, silahkan bisa dibuka juga ya di halaman di sini ada bab yang menurut saya sangat penting untuk Anda pelajari di awal, pertemuan ini. Jadi di sini ada halaman 23 sampai 40 ya. Jadi silakan Anda bacalah gitu, ini buku sumbernya ya gitu, dan Anda silakan baca juga buku sumber yang lain sebanyak-banyaknya. Oke, di sini, kalau kita melihat fungsi ada 8 lah ya, sekurang-kurangnya ada 8.
Ada fungsi kreatif, inovatif, selektif, komunikatif, prediktif, akurasi, pencapaian tujuan, dan kontrol. Oke, baik. Jadi, karena ini juga bisa dibaca di buku sumber utama, nah, saya akan menjelaskan mungkin yang ini ya. Fungsi perencanaan pembelajaran itu bisa membuat prediksi. Nah, ini yang kelima nih ya. Nanti sisanya Anda pelajari pelajari ya. Jika ada hal yang tidak dipahami, tolong tanyakan saja kepada saya, nanti saya akan, jawab itu di WhatsApp grup. Nah, fungsi prediktif. Dengan perencanaan pembelajaran, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Kok bisa? Karena pada dasarnya merencanakan itu kan membuat apa ya, membuat sesuatu untuk dilakukan, ke depan ya, gini, membuat sesuatu hal yang akan dilakukan ke depan atau yang akan dilakukan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan gitu kan. Jadi membuat sesuatu yang akan dilakukan ke depan. Jadi bersifat prediksi sehingga kita bisa, apa ya, menganalisa apa yang akan terjadi, kemudian nanti kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan. Nah, contoh konkretnya seperti ini. Di dalam proses pembelajaran ya, misalnya nanti Anda menjadi guru ya, gitu kan, di SD atau MI, nanti Anda akan, apa ya, atau harus bisa memprediksi ini, nanti, yang akan terjadi di kelas itu seperti apa ya, gitu. Oh, ini kan anak-anak ini kan seperti ini ya, gitu kan, sifatnya gitu kan. Kelas A misalnya sifatnya seperti ini, oh maka saya harus pakai, cara, A gitu ya untuk menanggulangi kelas A. Kemudian kelas B, oh kelas B itu sifatnya begini misalnya ya, agak ribut misalnya. Oh iya, saya harus pakai metode B gitu ya untuk kelas B misalnya. Nah, itu prediksi semacam itu akan terbangun dengan sendirinya dengan perencanaan pembelajaran. Karena gitu ya, semakin Anda sering merencanakan sesuatu, maka Anda juga semakin bisa memprediksi sesuatu. Nah, dari mana prediksi itu bisa muncul? Ya tentunya dari pengalaman Anda dong, dari pengetahuan Anda kan tentang sebuah objek. Seperti tadi misalnya di kelas, Anda kan tahu sifatnya kelas A, kelas B, atau kelas C karena kan Anda sudah berpengalaman mengajari mereka gitu ya. Atau Anda sudah bertemu dengan mereka, oh ini karakter keumumannya seperti ini. Kemudian apalagi ya, memprediksi, oh iya mereka itu kemampuannya seperti ini, oh iya berarti saya harus misalnya, menggunakan evaluasi semacam ini, jenisnya begini gitu kan, evaluasinya apa saja dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal semacam itu ya, jadi bisa memprediksi loh. Jadi fungsinya prediktif, bersifat prediksi. Jadi, memprediksi masa yang akan datang. Dan, otomatis juga nanti ya itu tadi, kemampuan memprediksi itu akan terbangun karena memang, berdasarkan pengalaman dan, konsep yang sudah ada di dalam pemikiran Anda tentang perencanaan pembelajaran. Makanya mata kuliah ini penting ya. Ya jadi kan ini ilmunya kan gitu, nanti pengalamannya di lapangan, nah ini ilmunya gitu, teorinya, teori-teorinya supaya nanti Anda bisa memprediksi apa-apa saja sih yang harus saya lakukan gitu ya di kelas gitu kan, apa-apa saja yang harus saya persiapkan. Nah ini makanya mata kuliah ini ya salah satunya. Oke ya, itu fungsi prediktif. Masih banyak lagi di sini fungsi, nanti tolong Anda wajib membaca buku, karena kalau tidak baca, pengetahuan Anda nanti, akan kurang. Jadi Anda harus banyak membaca, tolong baca buku yang tadi ya, sumber utama, jadi silakan, selebihnya Anda baca. Fungsi kreatif, inovatif, selektif, silakan ya, nanti Anda baca sendiri dan masih banyak lah soalnya yang harus saya jelaskan. Jadi saya agak skip yang ini, jadi salah satu contohnya ya itu tadi yang saya jelaskan fungsi prediktif ya, fungsi perencanaan pembelajaran itu. Oke, ini ada kriteria gitu ya. Jadi, kriteria-kriteria apa saja sih untuk menyusun perencanaan pembelajaran? Nah, ini ada 5 kriteria. Yang pertama ada kriteria signifikansi, kedua relevan, ketiga kepastian, keempat adaptabilitas, dan yang kelima prediktif ya. Nah, ini kriteria dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama signifikansi, kita harus tahu, apa tujuan penting yang akan kita capai dalam
pembelajaran. Itu harus ada signifikansi. Jadi kriterianya itu ya, kita harus tahu tujuan apa, tujuan penting apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Itu kriteria yang pertama, signifikansi. Jadi Anda harus tahu dong, tujuan pembelajaran itu apa. Nah, makanya nanti, Anda harus bisa menyusun tujuan pembelajaran khusus. Jadi kayak kalau sekarang ya bahasanya itu indikator. Ya, karena kalau tujuan pembelajaran yang besar itu kan sudah susun oleh pemerintah di dalam KI dan KD. Makanya yang perlu Anda susun itu, ya memang tujuan pembelajaran khusus atau sekarang itu ya indikator itu. Oleh karena itu, memang Anda wajib tahu apa isi KI di SD atau MI itu, apa isi KD-KD kelas 1 sampai kelas 6 itu, gitu ya. Itu harus 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 dipahami ya. Karena kan Anda nanti nggak tahu ya jadi guru kelas berapa kan gitu. Nah, oleh karena itu Anda memang harus menguasai itu. Oke lah, saya rasa, untuk, mengetahui tujuan pembelajaran ini sudah Anda pelajari di mata kuliah tematik mungkin ya. Jadi silahkan, nanti Anda lihat seperti apa KI, KD di SD atau MI ya, supaya tahu tujuan pembelajaran itu seperti apa dan nanti Anda bisa menyusun indikator itu yang tadi saya katakan, tujuan pembelajaran khusus ya. Kemudian relevan, kriterianya itu relevan, relevan tidak. Jadi kayak contoh ya, ini contoh konkretnya, apakah materi ini relevan dengan anak usia kelas 1? Apakah metode ini relevan dengan anak usia misalnya kelas tinggi, kelas rendah misalnya. Ya seperti itu ya. Media ini cocok tidak gitu, relevan tidak. Jadi hal-hal yang semacam itu juga merupakan kriteria yang harus Anda ketahui loh gitu ya, relevan. Relevan. Kemudian yang ketiga, kepastian. Iya, di sini ada ini ya, kriteria kepastian ya. Ini sebenarnya salah satunya ya, kepastian, tentang tujuan yang ingin dicapai juga sebenarnya, salah satunya itu. Jadi harus ada kepastian apa yang akan Anda kerjakan itu atau apa yang akan Anda capai itu. Sehingga perencanaannya itu jelas gitu, oh mencapai itu gitu ya, mencapai tujuan itu. Jadi ini harus ada kepastian. Kemudian adaptabilitas. Jadi perencanaan pembelajaran itu harus apa ya, adaptable, jadi bersifat adaptasi. Jadi apa ya, tidak kaku lah ya, tidak tidak kaku. Ya, tidak kaku sih sebenarnya ya yang dimaksud dengan adaptabilitas. Jadi bisa beradaptasi. Oke, Anda sudah merencanakan dari A sampai Z gitu ya. Tetapi misal ya, ketika nanti di lapangan gitu kan terjadi sesuatu hal yang apa ya, tidak sesuai dengan perencanaan, itu si rencana itu tadi bisa beradaptasi. Contoh inilah, contoh konkret itu sekarang lah ya, ketika masa pandemi ya. Biasanya kan dosen itu merencanakan pembelajaran ya sebelumnya ya, gitu. Dan ini kejadian, ini contoh konkret deh ya, bukan misal, ini contoh konkret saya lah. Jadi waktu itu saya merencanakan pembelajaran itu kan untuk offline ya. Jadi perencanaan pembelajaran itu saya susun mata kuliahnya dari pertemuan 1 sampai 16 itu untuk offline. Biasa aja gitu kan metodenya ceramah, tanya jawab, tatap muka. Nah, bulan Maret 2020 itu ujuk-ujuk atau tiba-tiba corona kan. Waduh, gitu kan. Ini perencanaan sudah saya susun gitu kan. Otomatis kan sudah tidak bisa tatap muka langsung kan? Oh iya. Nah, apakah rencana saya berubah? Ya, sedikitnya ada perubahan. Perubahannya menjadi online gitu. Rencana rencana besarnya tetap, tetapi, ceramahnya saya gitu kan menjadi online, pakai YouTube gitu kan, pakai Zoom. Nah, seperti itu. Jadi ada fleksibilitas gitu kan. Karena kan saya sudah tidak bisa tatap muka lagi dengan Anda ya gitu. Nah itu, jadi, itu salah satu contoh konkret ya yang saya rasakan. Jadi, sama sebenarnya ketika nanti Anda juga jadi guru di SD atau MI, menyusun rencana itu ya memang harus beradaptasi lah gitu ya dengan keadaan gitu ya. Jadi, ya bisa bisa dibilang juga fleksibel sih gitu ya. Oke ya, itu salah satu contoh konkretnya. Kemudian prediktif ya ini tadi ya sudah saya katakan sebelumnya, ini masih ada hubungannya tadi dengan fungsi perencanaan pembelajaran ya yang bersifat prediktif. Jadi memang, kriterianya itu ya prediktif sih, bersifat prediksi ya gitu ya. Memang, harus bisa memprediksi sih gitu kan, apa-apa saja yang harus dilakukan gitu kan, bahannya apa saja, kemudian
peralatannya bagaimana gitu kan, apa saja dan sebagainya, ya itu juga harus sudah bisa diprediksi gitu ya ketika Anda menyusun rencana pembelajaran di kelas nanti. Oke, itu adalah kriteria dan ini adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Ini terakhir ya, terakhir dari pertemuan kita kali ini. Ini adalah langkah-langkahnya, ini langkah-langkah secara garis besar ya, bukan apa ya, maksudnya, secara garis besar, maaf, secara garis besar. Nanti sebenarnya secara spesifiknya kan silabus yang saya berikan kepada Anda itu ya merupakan langkah-langkah perencanaan ya, gitu kan. Dari mulai bagaimana mendesain tujuan, bagaimana mendesain media, mendesain apalagi, metode, mendesain strategi, mendesain evaluasi ya, bagaimana mendesain apa, namanya, eee aduh lupa lagi saya di akhir itu. Ya itulah gitu kan, sebenarnya silabus yang saya berikan kepada Anda itu merupakan langkah-langkahnya dalam merencanakan pembelajaran, tetapi ini di sini saya memberikan garis besar saja ya. Jadi secara garis besar inilah langkah-langkah di dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, seorang guru harus bisa merencanakan tujuan atau bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Yang tadi saya katakan tujuan pembelajaran khusus atau di dalam bahasa sekarang itu indikator. Karena yang secara generalnya itu sudah disusun oleh pemerintah, begitu ya. Yang kedua, Anda itu harus apa ya, terjunlah gitu ya ke dalam proses pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi ada pengalaman belajar. Sehingga Anda tahu kan, oh ini begini, ini begitu. Tadi yang sudah saya jelaskan kepada Anda. Anda bisa tahu sifat kelas A, kelas B, kelas C itu dari mana gitu kan kalau Anda tidak masuk langsung ke dalamnya ya. Jadi ada semacam observasi dulu kan gitu kan untuk merencanakan pembelajaran itu kan melihat dulu kan, oh ini siswa saya, oh seperti ini kemampuannya. Nah seperti itu. Jadi ada semacam observasi. Jadi memang harus mengalami langsung gitu. Jadi di sini makanya langkah yang kedua adalah pengalaman belajar ya gitu. Itu untuk guru, yang untuk siswanya, guru juga harus tahu bagaimana apa ya, tipe anak di dalam belajar gitu. Nah ini penting sekali sebenarnya Anda mengetahui perkembangan peserta didik ya. Sama itu juga sudah disampaikan ya di mata kuliah perkembangan peserta didik, itu Anda harus memahami betul ya tentang karakteristik anak gitu. Karena ya ini, akan masuk kepada salah satu objek dalam merencanakan pembelajaran. Oke, yang ketiga KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah ini langkah-langkah perencanaan pembelajaran yang ketiga ini adanya KBM. Ya otomatislah ini nanti hubungannya dengan metode gitu ya, strategi, pendekatan ya, dan sebagainya lah ya, itu ada KBM. Kemudian bagaimana, apa namanya, pendahuluan, kegiatan awal itu apa, kegiatan nanti di tengah-tengah itu bagaimana, kegiatan akhir itu bagaimana. Nah itu ya, nanti kita akan, praktik gitu, oke? Dan yang keempat maaf, orang-orang yang terlibat. Siapa orang-orang yang terlibat di sini? Ya jelas guru ya, guru dan siswa, gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah adanya bahan dan alat ya. Jadi di dalam langkah-langkah perencanaan itu harus ada bahan dan alat. Nah, ini sih sebenarnya yang memang minim ya di kita. Mungkin karena memang minim ya minim keuangan gitu kan. Kadang bahan dan alat ini sering di-skip sih sebenarnya oleh pendidik gitu. Tapi memang nanti ada di pertemuan keberapa setelah UTS, ada, bagaimana caranya kita merencanakan media pembelajaran. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat gitu ya, bahan ajar atau alat yang bisa didapat gitu dari lingkungan sekitar lah gitu. Tidak berbiaya lah gitu. Itu bisa kok dilakukan oleh guru dan dipersiapkan oleh guru. Banyaklah sekarang itu ya, Anda bisa lihat YouTube, Google, silakan, sekreatif mungkin gitu ya, dalam menciptakan bahan dan alat gitu kan. Kalau memang misalnya, terkendala biaya misalnya, itu bisa kok sekreatif mungkin guru membuat itu ya. Jadi ada banyak jalan lah menuju Roma ya, gitu. Oke, next, fasilitas fisik, nah ini jelas ya,
Ini sarpras lah intinya. Ya sarpras ini kan memang hubungannya juga dengan sekolah ya gitu, dengan sekolah, dengan pemerintah kalau memang yang sekolah negeri gitu kan, dan dengan, pihak yayasan misalnya yang sekolah swasta, ini fasilitas fisik ini penting ya untuk pembelajaran gitu, karena kan tanpa fasilitas ya, apalah arti pembelajaran itu ya. Bisa saja sih sebenarnya belajar di halaman gitu kan, belajar di mana tadi, belajar di hutan, bisa saja kan. Tetapi ya memang, proses pembelajaran yang terjadi saat ini gitu kan, sistemnya ya memang, harus menyediakan fasilitas yang memadai gitu untuk proses pembelajaran ya, di kelas ya terutama. Makanya gedung-gedung yang baik ya gitu, yang kokoh, yang bagus ya itu penting ya gitu untuk sebuah, sekolah. Kemudian apalagi ya lab kan, pengadaan adanya lapangan luas, kemudian apalagi ya, mungkin mobil sekolah ya, apalagi, bangku dan sebagainya lah, proyektor dan sebagainya. Saya rasa untuk saat ini itu sudah seharusnya lah ya ada gitu, fasilitas fisik ini gitu, karena ini sudah 2021 ya, udah tahun 2021, sudah online malah. Jadi ya, apa ya, sudah sangat modern sebenarnya kita ini sudah masuk ke zaman modern, jadi menurut saya fasilitas fisik ini seharusnya sih sudah menjadi bukan masalah lagi ya gitu. Oke ya, udah sedikit curhat itu ya. Nah, yang terakhir adalah perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Oke ya, nanti ada evaluasi di dalam perencanaan pembelajaran, karena memang kan anak itu atau siswa itu pasti dinilai kan di akhir pembelajaran itu. Jadi ada istilah pre-test dan post-test. Nah, itu ya. Jadi nanti ada post-test, ada pre-test. Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Oke, itulah, apa namanya ya, konsep ya, dasar tentang perencanaan pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya, saya akan share sebuah video yang menarik yang tadi saya katakan. Jadi, ini adalah, salah satu guru ya, dari apa namanya, ya beliau memang, yang merupakan menurut saya guru yang sangat bagus ya gitu, guru yang sangat baik di dalam mengajar, menarik gitu ya. Saya juga suka dengan performance-nya karena memang atraktif ya, atraktif sekali beliau ini. Nah, kelihatan tidak ya? Sebentar ya, new share. Saya perlihatkan lagi. Oke, saya perlihatkan sebentar saja gitu ya. Takutnya mungkin Anda sudah lelah. Silakan Anda lihat performance guru tersebut. Ini, guru asli ya beliau ini ya, guru SD, guru madrasah ibtidaiyah, maaf, guru madrasah ibtidaiyah dan memang, beliau sudah lulus sertifikasi juga. Menurut saya beliau bagus performance-nya. Oke, Anda bisa lihat mungkin 1, 2 menit lah ya. Nanti Anda bisa lihat di channel YouTube saya, oke. Di sini ada pembelajaran pakem. Ini channel YouTube saya, nanti diklik saja. Ini kok videonya sama dengan Zoom ini. Jadi nanti Anda bisa lihat, bapak tersebut ya. Oke, saya perlihatkan. Pak Iman. Salah, belum betul. Bentar ya nak, Bapak berlatih diri dulu karena suka digoyang-goyang sama teman kamu. Bentar. Dah, nama Bapak dari kanan. Ya, ini nama Bapak. Iya. Nah, tuh jalan sama Bapak, jalan sama Bapak. Bapak tarik, Bapak tarik, Bapak tarik. Siapa namanya? Bapak. Bapak tarik. Bapak, sekarang belajar dengan belajar tema. Ada lagunya belajar tema sama Bapak. Siapa mau nyanyi? Ini satu apa ya? Wah, ini satu. Wah, ini satu B nih. Ya, Bapak ternyata ingatnya satu C. Ini satu B ya. Oh iya. Nih, Bapak ganti dulu. Nah, lagunya mau tahu? Yang nangis, lihatkan. Yang bengong, lihat. Yang ketawa. Nanya gini. Ya. Siap, nih. Aku punya guru tematik. Namanya Bapak Syarif. Beliau mengajar tematik. Tematik
Syarif, oke deh. 1B, mantap deh. Tematik memanglah oke. Pak Syarif, oke deh. 1B, mantap deh. Tematik memanglah oke. Bisa? Bisa. Siap nyanyi sama Bapak? Yang belakang siap nyanyi? Yang belakang siap nyanyi? Yang pojok? Yang tengah siap nyanyi? Mana suaranya? Siap. Ya, 1, 2, 3. Aku duduk tematik. Namanya Bapak Syarif. Oke. Beliau mengajar tematik. Oke ya, Anda sudah lihat ya performance awal dari beliau ya. Menurut saya bagus karena beliau betul-betul sangat atraktif dengan anak usia sekolah dasar kelas 1 kalau tidak salah ini. Nggak tahu kelas 2. Oh, tadi maaf ya, cek kelas 1 apa kelas 2 tuh. Jadi memang sulit sebenarnya untuk mengkondisikan anak kelas 1 atau kelas 2. Karena ya memang mereka kan masih sangat kecil ya, bahkan kalau kelas 1 itu peralihan dari TK ke SD itu sulit untuk dikondisikan. Nah, contoh yang tadi itu, contoh konkret gitu ya, di mana guru bisa meng-handle anak gitu ya, dari mulai dia masuk gitu kan, sampai nanti terakhir. Bahkan nanti kalau Anda lihat videonya secara utuh, itu sampai-sampai si anaknya itu di akhir itu, "Ya, kok Bapak keluar?" Gitu kan. Jadi kayak nggak cukup gitu, waktunya tuh nggak cukup, itu anak-anak loh. Nah, oleh karena itu Anda harus bisa membangun pembelajaran seperti itu, gitu. Dan jelas itu direncanakan dengan sangat matang. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa minggu depan. Hari ini tidak ada tugas apa-apa, Anda hanya fokus ya untuk melihat saya saja, memahami apa yang saya jelaskan, dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan Anda simpan di forum diskusi, oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, dan tentunya saya akan menjawab pertanyaan Anda nanti di grup WhatsApp ya. Jadi tidak di apa namanya, tidak di LMS Innos, oke? Jadi silakan yang ingin bertanya di LMS Innos, nanti saya akan baca semuanya dan saya akan rangkum pertanyaannya, saya akan jawab semuanya, dan saya akan jawab melalui voice note di grup WhatsApp ya, supaya ada kebebasan lah ya, durasi waktu. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.